Hai teman-teman, nama saya Gina Sarah Syafira dengan NIM 250701501501069. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan analisis lifespan development saya sendiri. Saya menelusuri perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Proses mengeksplorasi riwayat ini tentunya tidak mudah, namun menarik perhatian saya dan membuka banyak insight tentang bagaimana saya menjadi seperti sekarang. Ya, daripada berlama-lama, mari kita mulai perjalanan ini. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data mengenai perkembangan saya melakukan wawancara mendalam dengan ibu saya pada tanggal 24 November 2025. Dan apabila informasi saya masih kurang, saya melakukan wawancara tambahan dengan ayah dan kakak saya. Selain itu, agar informasi semakin banyak, saya menelusuri dokumentasi dari buku-buku atau foto-foto sejak saya masih bayi hingga duduk di bangku SD. Proses pengumpulan data ini tidak hanya membantu saya memperoleh informasi faktual tentang perjalanan perkembangan saya, tetapi juga memunculkan pengalaman emosional yang cukup kuat. Banyak cerita, kenangan, dan detail mengenai diri saya yang sebelumnya tidak saya ingat atau bahkan tidak pernah saya ketahui. Menjadi saya tahu, aktivitas ini menjadi pengalaman yang bersifat nostalgik dan reflektif karena saya dapat melihat kembali bagaimana dinamika keluarga, pola asuh, serta pengalaman membentuk saya hingga saat ini. Baik, kita masuk ke kondisi yang pertama, yaitu masa prenatal. Mama mengandung di usia 32 tahun dan ini adalah tahun kedua dan kehamilan yang kedua. Kondisi kehamilan per trimester adalah trimester pertama, mama mengalami perubahan fisik dan sering merasa mual yang tentunya umum dialami. Trimester kedua, kondisi mama menjadi stabil. Ia lebih menjaga pola nutrisi dengan memakan buah-buahan, serta menjaga pola tidur dan menghindari aktivitas yang berat. Trimester ketiga, mama mulai waspada karena perkembangan saya di dalam perut semakin besar. Proses kelahiran, mama melahirkan di umur 33 tahun dengan persalinan yang normal. Kondisi bayi saat lahir adalah dengan berat 2,600 gram dan panjang 50 cm. Kondisi ibu pasca melahirkan aman dan masih berada pada masa pemulihan, dan mama tetap membutuhkan dukungan emosional dari keluarga untuk melewati fase tersebut. Kita memasuki masa bayi 0-2 tahun. Perkembangan fisik dan motorik berkembang dengan baik sesuai dengan grafik perkembangan yang relatif sehat. Milestone motorik tengkurap di umur 4 bulan, merangkak di umur 9 bulan, duduk di umur 7-8 bulan, berdiri di umur 10 bulan, dan berjalan di umur 1 tahun. Kesehatan saya masih tergolong sehat dan jarang sakit, pola tidur yang teratur, serta makan yang terjaga dengan makan sayur dan bubur. Perkembangan kognitif. Menurut cerita dari keluarga, saya sering mengisap jari dan mengeluarkan suara yang menurut mereka itu lucu, mulai tertarik pada benda yang ada di sekitar saya, dan mulai tindakan yang menghasilkan ketertawaan atau bunyi. Hal tersebut sesuai dengan teori Piaget bahwa masa bayi belajar melalui indera dan aktivitas motoriknya. Baik, kita masuk ke masa bayi 0-2 tahun. Perkembangan bahasa mengeluarkan suara seperti mama dan di usia 9 bulan bahkan 10 bulan. Perkembangan vokabulari juga berkembang di umur 2 tahun dengan mulai dapat menyebut nama keluarga, anggota keluarga secara satu persatu. Komunikasi awal juga terjadi di umur 2 tahun dengan melibatkan isyarat tubuh dan gabungan antar suara yang menjadi pondasi penting kemampuan bahasa. Baik, perkembangan sosial dan emosional. Saya senang dipeluk dan mudah menangis agar mama saya peduli. Mama juga bercerita ketika mama pulang saya akan berteriak dan berlari ke arahnya. Saya seperti mencari ketenangan. Dan menurut teori Erikson ini relevan dengan truth versus mistrust karena anak belajar bahwa ia dapat merasa aman dari suara dan tindakan orang tua, mendapatkan perhatian dan merasa dicintai. Saya memiliki anxiety ketika nenek pergi sebentar dan stranger anxiety ketika bertemu pria yang besar. Konteks pengasuh utama adalah nenek dari keluarga ibu. Kedua, ASI yang cukup sampai umur 1 tahun dan berpindah ke formula pada umur 2 tahun sampai umur 5 tahun.
ketiga, lingkungan keluarga menjadi tempat teraman dan nyaman karena memperoleh stimulus yang cukup dari orang yang ada di sekitar. Terakhir, peristiwa penting. Pindah rumah merupakan peristiwa penting bagi saya di umur 5 tahun karena saya harus mencari teman baru di lingkungan yang baru. Baik, selanjutnya adalah masa anak-anak awal 2-6 tahun. Pertama, ada perkembangan fisik dan motoriknya. Pertumbuhan saya dimulai dari 2-6 tahun berlangsung cepat dan baik secara fisik maupun bahasa. Grafik anak sesuai usia saya, motoriknya juga sesuai. Saya juga mampu berlari dan melompat, seperti bermain hula hoop dan lebih aktif bermain di luar ruangan bersama teman TK. Motorik halus yang saya mulai adalah menggambar sederhana hingga mampu menunjukkan kemandirian dengan memakai baju sendiri dan pergi ke toilet sendiri. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Tahap profesional menurut Piaget ketika pemikiran saya masih bersifat simbolik, yaitu gemar menggambar dan memperlihatkan ke ayah saat menginginkan sesuatu pas lagi ulang tahun. Saya ternyata juga gemar bermain dokter-dokteran dan memasak bersama teman membentuk imajiner. Ekosentrisme saya menganggap bahwa semua orang berpikir ya sama dengan saya. Saya juga cenderung berbicara dengan teman boneka saya. Kadang saya anggap seperti anak kecil atau bayi. Saya juga menarik perhatian dengan bertanya berbagai hal seperti mengapa dan kenapa hal tersebut bisa terjadi kepada teman atau keluarga saya. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa berlangsung pesat di mana saya sudah mulai cerewet pada umur 5 tahun dengan kosakata yang bertambah serta mampu menyampaikan keinginan dengan jelas. Umur 5 tahun masih membuat kesalahan berbahasa yang kadang membuat orang lain ketawa. Perkembangan sosial dan emosional. Ketika saya SD, saya senang menghasilkan gambar yang mendapatkan nilai baik kepada mama, dan setiap kembali mama akan merasa bangga dan menceritakannya kepada keluarga serta teman-temannya. Ternyata pengalaman ini membuat saya termotivasi untuk terus berkarya dan tentunya sesuai dengan teori Erikson, di mana anak merasa usahanya bernilai ketika mendapat pengakuan dari orang dewasa. Moral terjadi di sekitar usia 5 tahun saat saya TK. Saat saya mulai memahami bahwa beberapa perilaku akan dianggap benar atau salah. Misalnya, ketika seingat saya waktu TK, ketika melihat teman dihukum karena bermain di dalam kelas, dia akan mendapatkan tindakan atau mendapat hukuman dari guru. Saya menganggap bahwa perilaku tersebut dianggap tidak baik, dan saya juga mulai memahami bahwa perilaku baik akan menghasilkan pujian oleh guru. Namun pemahaman moral saya pada tahap ini masih bersifat sederhana dan hanya fokus pada konsekuensi langsung seperti hukuman dan pujian. Masuki konteks, dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan saya tentunya dipengaruhi oleh pola asuh dan rutinitas yang dibangun oleh orang tua. Mereka memberikan aturan yang konsisten seperti jadwal tidur dan waktu bermain, sehingga saya merasa aman dan terbiasa untuk mengikuti aturan. Ternyata pengalaman keluarga juga berperan besar, seperti peristiwa pindah rumah membuat saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi baru yang pada akhirnya membentuk kemampuan adaptasi dan kepercayaan diri saya. Selama proses ini, dukungan emosional dan kehangatan keluarga menjadi landasan penting bagi perkembangan saya. Respon orang tua yang menenangkan dan menghargai, membimbing membuat saya merasa aman serta membantu memahami diri sendiri dan hubungan saya dengan keluarga. Kita memasuki masa anak tengah dan akhir, yaitu umur 6-12 tahun. Pertama, ada perkembangan fisik. Menurut cerita orang tua saya, perkembangan fisik saya dari 6-12 tahun berkembang dengan baik. Tinggi dan berat badan bertambah bertahap. Saya ternyata juga menyukai olahraga bulu tangkis dan sering bermain sama kakak saya untuk menambah kekuatan otot saya. Dan di usia awal menjelang 11-12 tahun memasuki awal yang pubertas, yaitu awal yang menjadi saya menyukai seseorang. Perkembangan kognitif. Waktu saya SD di umur 6 tahun, kemampuan matematika saya sangat rendah. Ketika teman-teman cepat menghitung angka dan operasi hitung, saya malah memerlukan waktu lama untuk menghitungnya. Makanya, matematika adalah pelajaran yang susah saya untuk pahami.
Tapi saya lebih menyukai pembelajaran bahasa Indonesia karena aktivitas membaca membuat saya lebih semangat dan nyaman. Karena sip visual seperti gambar dan alur cerita yang menarik membuat pelajaran lebih hidup dan menarik minat saya. Sehingga nilai bahasa Indonesia saya selalu lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran yang lain. Cara belajar saya juga dipengaruhi oleh minat saya. Saya akan mudah memahami pelajaran dengan membacanya berulang-ulang serta membayangkan cerita sambil mengerjakan tugas. Ternyata saya juga meminta tolong kepada ayah dan mama untuk membantu membacanya bersama-sama. Ini membantu saya untuk mempelajarinya dan membantu minat saya terbentuk. Nah, saya akan lanjut ke perkembangan bahasa. Ternyata kemampuan komunikasi saya cukup baik karena saya senang menceritakan cerita yang saya dapatkan dari buku cerita kepada nenek saya waktu kelas 2 SD. Dan saya sering mendiskusikan kembali alur cerita yang seru itu kepada teman sehingga kosakata bertambah karena ada stimulus dari keluarga dan teman sebaya. Saya sebenarnya tidak menyukai buku tertentu, tapi hanya melihat dari sampul buku yang menarik membuat saya akan membacanya. Menyukai membaca, tapi saya kurang suka menulis karena tulisan saya sangat buruk dan jelek menurut teman-teman sebaya. Oke, kita lanjut ke perkembangan sosial dan emosional. Saya melihat diri saya sebagai anak yang aktif dan senang berkomunikasi dengan teman sebaya, karena tentunya ada dukungan dari keluarga serta lingkungan sekolah yang membuat saya nyaman untuk berinteraksi. Saat saya SD, saya memiliki 3 sahabat dekat berinisial A, I, dan S. Kami sering bermain bersama dan juga berhubungan baik dengan seluruh teman kelas. Saya juga cukup dekat dengan guru-guru. Setiap hari Senin, saya merasa kurang enak badan sehingga guru memberikan perhatian lebih kepada saya. Selanjutnya, walaupun saya lemah di pelajaran matematika, saya memiliki kelebihan dalam pelajaran bahasa. Saat kegiatan pelajaran dimulai, saya menyampaikan cerita di depan kelas dan guru menyampaikan kepada saya, Gina tidak bisa matematika, tapi pintar membaca. Dari ucapan tersebut ternyata membuat saya lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Dan ini selaras dengan teori Erikson tentang tahap industri versus inferiority, di mana anak akan mendapatkan pujian, dukungan, dan kesempatan mampu mengembangkan rasa percaya diri dan keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Dengan dorongan tersebut, saya dapat memahami potensi diri dan merasa lebih kompeten. Oke, kita masuk ke perkembangan moral, yaitu saat saya SD, ayah sering mengatakan untuk tidak pelit dengan teman dan selalu membagi jika melihat orang yang membutuhkan. Saya pernah memberi uang ke orang yang tidak mampu, lalu menceritakan kepada ayah. Ternyata sesuai dengan ekspektasi ayah dan memuji saya, dan mengatakan bahwa kamu orang baik dan akan mendapatkan pahala. Dan saat masih SD, saya tidak memahami arti pahala tersebut. Namun saya fokus kepada pujian yang akan ayah berikan kepada saya. Ternyata sesuai dengan teori Colbert yang mengatakan bahwa anak usia ini berada pada tahap konvensional awal, yaitu ingin disukai dan dipuji oleh orang dewasa. Sekolah SD saya adalah sekolah negeri karena saya menyukai teman-teman di sini yang baik dan guru-guru yang baik juga. Tantangan di sekolah adalah saya tidak terlalu menyukai matematika dan sering ketakutan karena takut diejek oleh teman-teman karena tidak bisa matematika. Aktivitas ekstrakurikuler saya adalah kegiatan pramuka yang diadakan setiap hari Jumat menambah relasi saya. Rutinitas sehari-hari hanya adalah setiap pulang sekolah saya sering bermain dengan teman dan tentunya terjadwal oleh mama. Peristiwa penting saya yaitu kehilangan nenek adalah yang terburuk saat masih kelas 2 SD, membuat saya benar-benar sedih dan menurunkan minat saya untuk belajar dan membaca kembali. Nah, saya akan melanjutkan refleksi personal dan pembelajaran. Apa yang saya pelajari tentang diri saya sendiri, saya menyadari bahwa sejak kecil gaya belajar saya sangat dipengaruhi oleh minat terutama pada hal verbal, visual, dan naratif. Cara saya menikmati cerita, membuat coretan, dan senang berkomunikasi sudah membentuk banyak aspek di dalam diri saya. Pemahaman ini membantu saya melihat bahwa perkembangan saya sejak awal didorong oleh dukungan emosional dan pengalaman yang positif. Apa yang saya pelajari tentang perkembangan manusia, saya melihatnya melalui teori-teori perkembangan yang terasa nyata, yaitu tahap industri versus inferiority dari Erikson yang tampak jelas. Saya mengingat kembali bagaimana pujian guru meningkatkan rasa percaya diri
dan memahami bahwa pola asuh, lingkungan, dan pengalaman sosial memiliki dampak jangka panjang pada rasa mampu dan motivasi saya. Konsep ini sangat bermakna bagi saya sebagai calon psikolog. Apresiasi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga yang membantu saya mengingatkan kembali pengalaman masa kecil saya, serta mengapresiasi perjalanan perkembangan diri saya sendiri, termasuk dukungan yang saya terima dan keberanian kecil yang membentuk diri saya sampai saat ini.